Halo, selamat berjumpa kembali para penonton. Apa kabarnya? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah yang Maha Kuasa, dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Oh ya, para teman-teman semuanya yang sedang menonton channel YouTube Abidi ini, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga momentum Ramadan ini bisa memperkuat keimanan kita, bisa mempertebal keimanan kita, dan mudah-mudahan kita yang sedang sakit, kita yang sedang ada masalah, kita yang sedang terpuruk, semoga 1 bulan penuh ini bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin oleh kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Semoga apa yang kita capai, apa yang kita harapkan, apa yang kita panjatkan sama-sama Allah yang Maha Kuasa diijabah, dikabulkan olehnya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa seperti biasa, teman-teman semua, sebelum lebih lanjut lagi, tonton video saya sampai habis, jangan di-skip, jangan ditonton di tengah jalan, biar para penonton juga lebih afdol atau bisa mengetahui perjalanan hidup saya sebagai penderita anxiety, psikosomatik, dan panic attack ini. Dan juga jangan lupa juga klik subscriber-nya beserta lonceng, biar teman-teman semua selalu mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan dari saya bila mana saya sedang mengupload video terbaru. Jadi begini, sebenarnya saya hanya sedikit cerita tentang aktivitas saya setengah hari ini, teman-teman. Jadi yang pertama, karena saya kan ini sudah beberapa hari ini ya, dokter saraf juga ngomong yang namanya vertigo saya ini masih belum hilang gitu, masih belum hilang teman-teman gitu. Jadi kata dokter spesialis saraf, coba di-scan kepala untuk mengetahui kembali kondisi ya di kepala kita, teman-teman gitu. Jadi tadi pagi saya ke rumah sakit, teman-teman, untuk ronsen kepala, scan kepala saya, teman-teman, biar tahu hasilnya, gitu, seperti itu. Jadi tadi pagi saya aktivitasnya ke ronsen, ke scan ke laboratorium di rumah sakit untuk di scan kepala ulang, teman-teman semuanya, karena saya ini yang namanya vertigo ini nggak hilang-hilang gitu, seperti itu. Dan tadi ternyata hasil keluar, teman-teman, setelah menunggu, sebenarnya singkat cerita aja ya, katanya disuruh ngambil nanti di besok. Terus saya kesana lagi, saya ambil, dan hasil scan kepala saya keluar, teman-teman. Ini hasilnya yang pertama, kata dokter spesialis saya saraf sih, saya itu untuk sementara didiagnosa yang namanya vertigo vestibular dan stroke infak gitu, atau gejala stroke ringan katanya. Tapi memang kondisinya masih katakanlah 10% itu gejala dari hasil scan kepala gitu. Nah, jadi saya kan tahu nih, teman-teman, gitu, tentang kondisi saya gitu. Saya nggak mau kecolongan. Saya pokoknya merasa sakit di anggota tubuh saya apa, buru saya berobat, buru saya cek lab, biar saya tahu cepat menanganinya sedia payung sebelum hujan. Setelah itu juga, teman-teman, ini saya langsung lanjut ke yang namanya
USG apa namanya, perut teman-teman. USG perut ini saya satuin aja, simpulkan aja. Sebenarnya ini saya ke laboratorium itu beda waktu, cuman saya gabungkan aja di session kali ini. Jadi kalau tadi mas saya hanya untuk scan kepala yang sekarang saya upload videonya itu. Cuman untuk yang saya USG perut itu berdasarkan rujukan juga dari dokter spesialis penyakit dalam, supaya dicek lambungnya, barangkali ada sesuatu, karena ya lambung bapak aman, ya nggak ngerasa A, B, C, D, tapi dia penasaran, jadi coba dicek. Ternyata hasilnya juga keluar teman-teman. Hasilnya kan seperti ini nih, hasil pemeriksaan. Ternyata karena dokter spesialis penyakit dalam, saya katanya ada yang namanya batu empedu di perut saya, di organ perut saya teman-teman. Itu batu empedu katanya masih kecil-kecil, ada 3 biji. Itu biasa bisa diakibatkan mungkin bapak sering mengkonsumsi minuman-minuman yang bersoda, terus yang manis seperti itu, manis buatan ya teman-teman. Jadi hasil ronsen saya tadi 2 itu untuk scan kepala, saya kata dokter spesialis saraf didiagnosa ya namanya vertigo vestibular gitu, atau stroke infark. Dan untuk yang dokter spesialis penyakit dalam juga mendiagnosa saya yaitu ada batu empedu dan masih kecil-kecil, ada 3 biji katanya gitu. Dan itu juga katanya ya sebenarnya sih masih batas wajar gitu. Tapi bapak kalau mau dioperasi ya silahkan dioperasi katanya gitu. Lebih cepat lebih baik. Tapi saya untuk operasi nanti dulu ya teman-teman gitu. Masih belum siap karena saya ini yang namanya penyakit anxiety psikosomatik aja saya belum sembuh. Jadi satu-satu saya pengen penyakit saya ini mau saya beresin dulu teman-teman. Untuk batu empedu yang penting saya pola makannya dijaga aja. Kata dokternya pun pola makannya bapak dijaga sekarang, yang namanya minum soda, pemanis buatan, kayak ya teh itulah, teh manis buatan gitu yang di toko-toko sekarang beredar itu dihindari dulu gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi hasil ronsen hasil scan kepala yaitu seperti itu, udah keluar hasilnya. Terus yang kedua lagi USG perut juga hasilnya sudah keluar gitu teman-teman. Setelah itu beres teman-teman, saya tadi cek juga. Jadi sehari ini sebenarnya saya ngeceknya itu cuma scan kepala dan cek lagi yang namanya ada nih teman-teman, sebenarnya sih sepele saya yang ceknya, cuman saya merasa khawatir aja. Di sini saya cek kolesterol, trigliserid, asam urat, sama gula darah puasa, sama tensi darah teman-teman. Nah hasilnya ini untuk tensi darah ternyata saya hipertensi. Tadi pas di tensi itu sekitar 145/100 itunya, tensi darah, tekanan darahnya. Terus di sini asam urat saya masih stabil 5,3, batas yang dianjurkan itu sama dokter itu maksimal 7, saya 5,3. Nah untuk trigliseridnya sendiri batas dimaksimalkan sama dokter itu 150. Ternyata saya 201 teman-teman. Jadi kelebihan 51 itu trigliserid saya. Terus yang keempat laginya, kelima itu kolesterol total. Batas normalnya itu harus maksimal 180. Ternyata saya 200. Jadi kelebihan 20 itu teman-teman gitu. Jadi akhirnya kan saya ketahuan semua nih teman-teman gitu. Karena saya pada prinsipnya satu, saya nggak mau kecolongan. Walaupun itu psikosomatik menyebabkan gejala-gejala fisik yang ada dirasakan setiap penderita dengan berbagai macam gejala itu yang saya sering sebutkan. Ada gejala
jantung berdebar, ada gejala kepala pusing kelayangan, ada bergejala asam lambung naik, ada bergejala keringetan, ujuk-ujuk lemes, tiba-tiba lemes gitu. Nah, itu tetap saya teman-teman, walaupun itu misalkan sumbernya dari psikosomatik anxiety maupun dari dari panic attack juga, tetap saya meyakinkan harus punya dasarnya gitu. Biar saya nggak khawatir. Jadi misalkan saya kayak EKG jantung, udah saya ronsen teman-teman, saya berdebar jantung, ternyata jantung saya ya alhamdulillah dibilangnya normal. Jadi kalau merasa deg-degan segala macam juga, oh mungkin ini dampak dari yang namanya penyakit psikosomatik, anxiety maupun panic attack. Nah yang kedua, vertigo. Katanya kalau kena psikosomatik, panic attack, anxiety ini pusing kelayangan, terus seakan-akan ya gitulah, mata buram atau berkunang-kunang. Saya cari dasarnya juga teman-teman. Saya periksakan diri ke dokter saraf, spesialis saraf. Saya bukukan, saya benarkan, ternyata dokter spesialis saraf bilang, ya Bapak memang ada gejala namanya vertigo vestibular gitu. Berarti kan itu kan ketahuan nih teman-teman. Jadi itu wajib juga diobatin gitu. Terus yang namanya penyakit spesialis lambung saya nggak punya, normal semua kata dokter spesialis lambung. Hanya yaitu adanya batuk empedu, dan itu memang masih katanya sih ya bapaknya kerasa enggak nih katanya batuk empedu nih. Misalkan kayak ya gejala-gejalanya sering muntah darah atau ya amit-amit lah yang ngeri-ngeri gitu teman-teman. Ya sejauh ini sih saya dulu sehat sih nggak pernah merasakan apapun ya gitu. Karena ini katanya batuk empedu ini sebenarnya udah lama Pak, bertahun-tahun numpuk gitu. Nah, sedangkan saya kan kena penyakit anxiety psikosomatik maupun panic attack ini baru di bawah 1 tahun gitu, baru 8 bulan. Jadi kemungkinannya ini mah sebelum penyakit saya yang namanya psikosomatik muncul sudah ada. Yang penting saya pola makan, pola minum dijaga teman-teman. Jadi untuk penyakit dalam sendiri ya dibilangnya mungkin saya katakanlah alhamdulillah normal gitu. Jadi yang mungkin yaitu teman-teman sekarang paling yang rutin itu harus diobatin yang nama spesialis saraf atau saraf vertigo saya, dan psikosomatik anxiety dan panic attack saya ini teman-teman. Jadi dua yang saya mau fokuskan gitu, karena hasil ronsen lambung saya alhamdulillah normal. Cuman itu ada batuk empedu, tapi batuk empedu ini sebelum saya kerasa psikosomatik pun anxiety dan anxiety, panic attack dan psikosomatik ini sudah ada karena udah bertahun-tahun ini Pak gitu. Jadi kalau saya simpulkan ini paling saya ya itu untuk EKG alhamdulillah saya normal, untuk lambung juga alhamdulillah saya normal. Cuman hanya mungkin itu pas di scan kepala ya gejalanya vertigo vestibular katanya gitu. Katanya itu ya rutin diobatin, minum obat lah, itu insya Allah bisa sembuh katanya gitu. Nah dan yang kedua lagi ya gejala psikosomatik, panic attack sama anxiety itu. Jadi saya ketahuan nih kalau misalkan saya kambuh nih anxiety-nya atau psikosomatiknya atau panic attack-nya nih, gejalanya ini, oh ya awas nih, hati-hati nih, karena misalkan kayak vertigo muncul nih karena akibat dari psikosomatik atau anxiety, hati-hati karena apa? Yaitu saya background-nya juga sudah punya namanya vertigo gitu. Terus yang kedua lagi hipertensi, saya juga punya background hipertensi teman-teman. Salah sedikit makan, salah sedikit minum, kadang-kadang saya cepat banget namanya hipertensi itu naik teman-teman gitu. Salah sedikit makannya, salah sedikit minumnya itu darah tinggi saya itu cepat naik gitu. Itu pun saya tetap makanya pola makan saya, pola minum saya setiap hari-harinya dari mulai bangun tidur sampai saya tidur kembali itu malam itu saya kontrol teman-teman. Saya kontrol tentang masalah makan dan minum ini teman-teman. Karena itu makanya saya penasaran. Ini saya pusing terus itu, barangkali dari gula darah atau naik atau dari hipertensi itu, makanya saya cek labnya itu cuman hanya kontrolnya 5, cuman kalau saya diambil darahnya teman-teman ini mohon maaf lain saya ini itu
itu ininya diambil dari sini darahnya. Nah, dan hasilnya mungkin teman-teman ini ada beberapa, ini ada 5. Kolesterol sebenarnya kolesterol masih normal sih, harus diwajarkannya 180, saya 200. Trigliseridnya batas wajarnya 150, saya 201. Asam uratnya masih normal karena maksimal 7, saya cuma 5,3. Gula darahnya di sini 104, batas normalnya 110, saya 114. Ya sebenarnya masih kecil-kecil, sebenarnya masih normal teman-teman. Jadi itu makanya saya membuat konten tentang kunjungan saya ke laboratorium itu teman-teman, pembuktian bahwa saya rutin yang namanya cek laboratorium. Itu apapun itu yang saya rasa, kepala saya sakit, saya minta ke dokter minta di-scan. Jantung saya berdebar terus, deg-degan terus, saya minta di-scan. Gitu. Perut saya sakit, saya minta di USG. Terus itu juga hal-hal yang sepele, yaitu saya bilang tadi kayak gula darah, kolesterol maupun hipertensi itu saya cek terus teman-teman. Itu hasilnya tadi. Nah, ini hasil pembahasan kunjungan saya teman-teman ke laboratorium, dan sedikit akan saya bagikan videonya perjalanan saya tadi pada saat ke laboratorium. Silakan teman-teman nanti disimak video saya tersebut. Jangan lupa sekali lagi teman-teman, tonton video saya sampai habis, klik subscribe-nya, klik loncengnya biar teman-teman selalu update tentang video-video saya yang terbaru gitu. Mungkin itu saja teman-teman semua. Silakan Anda menyaksikan beberapa cuplikan tadi video saya tentang kunjungan saya ke laboratorium. Itu laboratoriumnya 2 ya teman-teman ya. Laboratoriumnya 2. Yang pertama saya ke laboratorium rumah sakit resmi, itu yang scan kepala. Kalau yang keduanya itu yang saya foto dari depan itu, tampak luar itu laboratorium swasta. Itu hanya untuk mengecek yang 5 itu item tadi, itu yang namanya kolesterol, trigliserid, asam urat, gula darah, sama cek darah tinggi. 5 itu tadi, itu laboratorium swasta yang saya foto dari luar itu. Tapi kalau di dalam rumah sakit itu beda lagi. Jadi laboratorium yang swasta itu luar beda, yang ini di dalam rumah sakit. Jadi saya 2 laboratorium tadi saya teman-teman cek labnya. Silakan teman-teman saksikan sendiri itu perjalanan saya di video yang saya share sekarang ini. Oke, itu aja untuk teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini saya sudah di ruang dokter spesialis saraf untuk diperiksa dan minta rujukan ke laboratorium untuk di scan kepalanya. Nah, sekarang saya sedang menunggu di laboratorium. Tadi sudah beres ke laboratorium scan kepala dan sudah beres. Saya langsung bukan pulang ke laboratorium yang di luar dari rumah sakit teman-teman. Ini laboratorium langganan saya yang setiap bulan saya cek kondisi tubuh saya. Sebenarnya ini sepele, yang 4 atau 5 komponen itu, seperti saya cek yang namanya tekanan darah atau hipertensi, saya cek juga namanya kolesterol, saya cek juga namanya trigliserid, saya cek gula darah, dan saya cek asam urat. Ini saya lagi diambil darahnya teman-teman lewat tangan oleh petugasnya untuk diambil sampelnya. Nah, sudah beres sekarang pengambilan darah untuk sampel tersebut. Sekarang saya tinggal menunggu untuk cek tekanan darahnya. Ini saya sekarang mau ditensi, pakai tensi digital. Nah, setelah saya ditensi ternyata hasilnya lumayan tinggi teman-teman. Saya tekanan darahnya itu 145/100. Ya itulah, semenjak saya terkena yang namanya penyakit psikosomatik anxiety panic attack ini teman-teman, vertigo ataupun tekanan darah saya itu gampang banget yang namanya naik teman-teman.
Padahal pola makan, terus pola minum saya, aktivitas saya benar-benar dijaga dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali teman-teman. Tapi tetap tuh makanya saya tetap berusaha untuk selalu, mengontrol diri bila mana ada keluhan. Nah, ini udah selesai di tensinya, hasilnya yang saya sebutkan tadi, sekarang saya tinggal menunggu hasil dari laboratorium tersebut. Nah, sekarang sudah keluar, setelah sekian menit menunggu, saya lihat di situ hasilnya teman-teman, yang saya sudah sebutkan tadi di session pertama. Nah, sekarang saya sudah beres, setelah setengah hari saya beraktivitas, dari mulai ke rumah sakit, ke laboratorium rumah sakit, terus pulang dari rumah sakit saya ke laboratorium swasta yang di luar dari rumah sakit untuk mengecek kondisi, ya itu tadi saya bilang 4 atau 5 komponen tadi. Nah, mungkin itu saja teman-teman, sudah beres semua, sekarang saya mau pulang. Terima kasih atas perhatiannya.